Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzalal Qur'an hudan linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa barik wa sallim. Bismillahirrahmanirrahim. Syahrul Ramadan alladhi undila fihi al-Qur'an hudan linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Allahumma ij'al jam'ana hadha jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Kaum muslimin muslimat, sidang jamaah Isya insyaallah akan kita lanjutkan dengan witir. Insyaallah kita semua dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pengurus masjid yang kami muliakan, jamaah yang tak mungkin kami sebutkan satu persatu, insyaallah kita semua mendapat lindungan daripada Allah Subhanahu wa taala. Tanpa terasa kita sudah berada di 17 Ramadan. Malam ini kita tarawih malam ke-17. Kemudian tadi kita berpuasa hari ke-16. Tanpa terasa asai kabak ujung-ujung kabagah hijak becut. Gak kurang terasa. Awai-awai agak lambat, kurang terasa. Seakan-akan kita baru kemarin 1 Ramadan, sekarang sudah 16 Ramadan. Ini dikarenakan apa? Dikarenakan kelalaian daripada manusia. Lalai dia. Ijih menyabak but lalai cik bagah hijak wateng. Lalai. Yang trip hijak wateng cik bak but ibadah. Nyo trip becut. Lam siji tengah tarawih, imu magak trip becut, cika getai tu. Imu magak trip becut, cika betuk tu. Imu magak trip becut, cika kengkot bak dadam. Trip aju. Padahal paling trip tarawih kan at 40. Tapi na yang berharap poh kurang lewat 15 bukan dia tak. Wateh hino cukup trip ijak wateh gure. Tapi yang lucu dah tebit hino dah duk bawa kedai kopi. Nah tak duk siat pada ujem tak keun bangun tu. Hana terasa kapoh dua, hana terasa. Padahal lebih trip dah duk bawa kedai kopi dengan hino. Ini dikarenakan kelalaian daripada kedai lalaian. Maka umur ijak aju-aju, amai ibadah hana dapat sapat aju-aju, wateh ijak aju-aju. Karena makin bertambah umur kan bertambah god, makin bertambah umur di kedanyo, makin to ngan mati, makin to ngan janji Allah bak kedanyo. Makin tuha kedanyo, makin to ngan kematian, makin to ngan janji Allah Subhanahu wa taala. Ini harus terus kita fikirkan, terus kita hayati dalam kehidupan kita sebelum memang nanti ajal benar-benar datang dalam kehidupan kita. Malamnya tepat bak malam 17 Ramadan yang biasa terkenal dengan nuzul Quran. Al-Quran merupakan salah satu, Al-Quran merupakan kitab orang Islam. Kitab tanya. Karena jamun-jamun naga putran kitab. Injil ke putran ke Nabi Isa alaihi salam, Taurat ke Nabi Musa, Zabur ke Nabi Daud, Suhuf ke Nabi Ibrahim, disempurnakan oleh Allah kemudian menjadi Al-Quran. Al-Quran bisa menjadi cahaya, Al-Quran bisa menjadi petunjuk, Al-Quran bisa menjadi syafaat kepada kita yang mau kemudian mengamalkan Al-Quran. Kehidupan di dunia akan sukses, kehidupan dunia akan mendatangkan kebahagiaan apabila kita berpedoman kepada undang-undang Al-Quran dari Allah Subhanahu wa taala. Al-Quran sampai dengan saat ini tidak ada perubahan sedikit pun. Bukankah sudah 1441 tahun yang silam Al-Quran diturunkan? Kalau memang Al-Quran tidak benar dari Allah, kalau memang Al-Quran ini ciptaan Muhammad, kalau benar Al-Quran ini madain Muhammad yang dibuat ditulis oleh Nabi Muhammad SAW, maka sungguh tidak akan bertahan sampai hari ini. Bukankah Nabi kita ummi? Ummi tak bisa membaca, tak bisa menulis. Al-Quran diturunkan di tengah-tengah orang Arab yang begitu pandai bersyair, di tengah orang-orang Arab yang begitu pandai membaca-bacakan syair.
Tetapi Al-Quran diturunkan begitu indah karena memang Al-Quran dari Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada satu, percayalah, tidak ada satu pun yang mengatakan Al-Quran tidak sesuai lagi dengan perkembangan zaman. Al-Quran tidak sesuai lagi dengan kehidupan modern saat ini. Kalau pernah kita mendengar siapa yang bicara seperti itu, mungkin tidak pernah. Al-Quran selalu mengikuti zaman karena memang Al-Quran daripada Allah. Allah Maha mengetahui. Jangankan untuk hari ini, sampai nanti setelah kita mati pun Allah tahu apa yang akan terjadi. Maka sungguh malang, sungguh merugi orang-orang yang tak mau berpedoman hukum kepada Al-Quran. Nyala kemaah ure. Nyala kemaah. Nya orang pegak undang-undang tapi revisi undang-undang. Revisinya revisi je. Hanapah dengan perkembangan jamun, hanapah ngenyo, hanapah ngenji, ganto DPR revisi undang-undang, ganto wakdu revisi undang-undang. Ada pernah Al-Quran direvisi? Tak pernah, karena memang dari Allah. Al-Quran dari Allah, bukan ciptaan manusia. Maka tak ada yang perlu direvisi. Allah Maha tahu, a'lam. Maka tak ada yang perlu direvisi dari hukum-hukum awak dewan. Lain urundu, lain cara revisi. Saya pegah mana yang hanya cucuk ni. Saya pegah mana, maka muncul undang-undang nomor 1 tahun bulan sekian tahun 2020, 2021, 2022 lah. Tip don. Jangankan Al-Quran, Injil. Uronyo Injil sekarang yang dibaca oleh orang-orang non-muslim itu, orang-orang Kristen, mohon maaf, bukan Injil Barnabas. Bukan Injil yang diturunkan kepada Nabi Musa, Nabi Isa, tapi Injil yang sudah mendapatkan revisi-revisi yang sesuai dengan perkembangan zaman, karena memang itu sudah diolah oleh manusia. Manusia jangankan untuk esok hari, setelah detik ini pun dia tak tahu apa yang akan terjadi. Al-Quran hidayah bagi kita, hidayah terbesar umat Islam. Maka sungguh merugi orang-orang yang tak berpegang teguh kepada Al-Quran. Seandainya kita mengikuti kata-kata Al-Quran, wajib kata Al-Quran, wajib kata kita. Benar kata Al-Quran, benar kata kita. Salah kata Al-Quran, salah kata kita. Lihatlah hari ini, dalam kenyataannya, orang-orang yang merugi dalam hidupnya, orang-orang yang tersesat dalam hidupnya adalah orang-orang yang tak berpegang kepada Al-Quran. Ketika dia menjadikan dia sebagai makmum, Al-Quran sebagai imam, maka percayalah kebahagiaan akan datang dalam kehidupannya. Tapi ketika dia rubah, dia menjadi imam, Al-Quran menjadi makmum, maka percayalah kesesatan akan datang kepadanya, kesesatan yang nyata. Maka hari ini di malam nuzul Quran, izinkan kami di waktu yang singkat ini memberikan pencerahan, insya-Allah menjadi pencerahan bagi kami pribadi dan insya-Allah menjadi kita semuanya, keutamaan daripada Al-Quran. Yang pertama, keutamaan Al-Quran adalah Al-Quran adalah cahaya. Al-Qurannya cahaya. Maka itanyo urung-urung ceramah tapi kepegah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Syukur kita kepada Allah yang telah mengutus Nabi Muhammad, yang Nabi Muhammad membawa kita dari zaman kegelapan, zaman terang benderang. Yang kenyoy maksud. Menyorojih dalam tru Al-Quran, dalam tru Nabi gelap dunia. Kan tuput dengku. Urang hana moho tajo dengku. Urang hana mupat mumat nyani dengan suput. Menyajino dengku katrang dengku. Berleh hukum nyona, berleh hukum nyona, berleh dali nyona, berleh dali nyona. Dan nak jak nak arah, dan nak pegat sabar-sabar masalah. Tahu kita tempat berpegang. Itu yang dimaksud zaman jahiliyah dengan zaman Islamiyah. Zaman yang tak punya ilmu dengan zaman yang penuh dengan ilmu pengetahuan. Bismillahirrahmanirrahim. An-Nisa 174. Ya ayuhan nas qad ja'akum burhanum mir rabbikum. Telah datang kepadamu burhan, bukti kebenaran, Muhammad mir rabbikum, dari Tuhanmu. Wa anzalna ilaikum nuram mubina, dan kami turunkan kepadamu cahaya yang terang benderang. Allah sampaikan, Allah turunkan kepada kita Nabi, Allah turunkan kepada kita Al-Quran. Maka uronyo menyena urang cit mantang lam kegelapan, cukup rugong. Nabi sudah diutus, burhanun nurun mubin, cahaya yang terang benderang Al-Quran, karena mantang cit urang na dalam kegelapan rugor haji urang, mantang cit urang hana moho taju rugoran, menyedupno ka ilmu pengetahuan, dupno ka kesempatan yang Allah beri kepada kita cahaya Al-Quran. Masih kita merasa gelap dalam hati kita, masih merasa kita tak tahu petunjuk, maka percayalah kerugian yang nyata akan datang kepada kita. Dupno kau di mang nyo hana pulih salah da pegak but demu. Hana ba Al-Quran dan mitaba hadis, hana ba hadis dan yang ba ulama na ijma ulama na kias.
lumpuh masalah, ada jalan keluarnya. Tapi kadang-kadang adanya menolengku. Kadang-kadang hukum di kitanya ada cocok yang mengadror kan. Yang mengadror. Punya hanapah baroh ada cocok hukum. Mah menyana urinang likut. Urinang tidak pegah masalah makawin dua leh hebo. Mati bengih. Urinang banda pegah na ayat hana ayat ni masalahnya perasaan. Bengih gurung ni. Urinang bengih ada pegah mungkin masalah dua leh hebo. Yang golah-olah pokoknya baik jadi hatanya. Menanci idanya orang atai hanapah bak rod makai danyo orangnya nak tengku yang mangat bak dayo tengkunya empah tengku ada pegah hukum pah ngelu pah ngangonya yang perle pegah hukum mana perlepah tengku ngangonya hukum yang penting lagi hukum dan hukum bukan bawa perasaan bukan baperan dengan hukum tergantung perasaan hukum ke ini cahaya Allah Subhanahu wa taala menyinari kita semua yang mau mengambil sinar tersebut cahaya tersebut alhamdulillah. Yang kedua Al-Quran ni petunjuk bagi kita nyon. Tanyo-tanyo yang agak mereng-mereng becut ada Al-Quran. Dan percayalah, ketika kita mengikuti Al-Quran, percayalah kita akan bahagia. Putra ya hanapah Al-Quran, tidak bukan? Uronyo dengku kehidupan orang-orang yang hana mumat Al-Quran, kau pedih hudip. Mantan lagi jahiliyah hudip, mu binatang hudip. Contoh lem pegah lem. Wala taqrabuz zina. Jangan kau dekati zina. Orang-orang yang hendak percaya Al-Quran, zina bebas. Apa yang terjadi ketika zina bebas? Kehilangan identitas diri. Gak ada identitas. Itanya jelas di kuda perkahwinan itu. Saya nikahkan kamu binti. Dia awak-awak yang hendak muat Al-Quran, yang hendak agama, yang menikah bebas, yang hendak pernikahan. Berhubungan seksual bebas, terjadi kumpul kebo, hana identitas. Nyan dia awak-awak tajak ke huluan nang roda yang tepuan dengan depo toyah ni. Kemah. Siapa ya kamu? Siapa ya? Dipikir le. Kan arah merah. Penyaidanya jelas, toyah kah? Toyah kah muslim? Bisi ino. Toyah kah nas kameramen? Jelas aku. Jelas, ada ijab kabul, ada pernikahan yang jelas. Al-Quran dan sesuatu yang dibolehkan oleh Al-Quran, Allah sudah punya pandangan ke depan, dan sesuatu yang dilarang oleh Al-Quran, Allah juga punya pandangan ke depan. Kenapa Allah haramkan miras? Kenapa Allah haramkan minuman keras? Karena Allah tahu mafasidnya lebih besar daripada manfaatnya. Kerusakan yang terjadi akibat miras lebih besar daripada manfaat yang diberikan oleh miras. Maka kenapa perzinahan? Karena zina menghancurkan identitas manusia. Kenapa solat disuruh? Kenapa sodakoh disuruh? Karena dengan sedekah akan mendatangkan keselamatan, akan menghilangkan daripada bala daripada Allah Subhanahu wa taala. Maka Al-Quran ni petunjuk. Maka menurut petunjuknya nunggu tak ikut. Faman ittaba'a hudaya fala yadhillu wala yashqa. Barang siapa yang mengikuti petunjukku kata Allah melalui Al-Quran, fala yadhillu, tidak akan tersesat, wala yashqa, dan tidak akan celaka. Percayalah, disampaikan oleh Al-Quran Toha 1 2. Al-Quran rahmat dan ubat. Al-Quran menjelaskan wa nunazzilu minal Quran ma huwa syifaa'u wa rahmah lil mu'minin. Orang-orang mukmin, orang beriman, Al-Quran yang rahmat dan ubat. Maka danyo nyol kemah boleh. Nyol kemah. Kita bubuk dulu. Danyo menyakit-sakit anu hana pelet dan kemah. Je ngal Al-Quran. Al-Quran yang je kubat dia baca. Elun tinggal nek long jamun nek elun jamun punya etikat demam-demam lon nengku gecok ajui saboglah baca kulhu lah. Yang bi yakin, yang jeb yakin boleh. Jino baru nak ubat-ubat generik tu. Itanya sekala dengan ubat tu. Duduk-duduk le tu. Le tak je ubat. Padahal Al-Quran yang syifa. Obat, penawar. Termasuk penawar hati tu. Sampai yang kepegah penentram hati Al-Quran. Tentram hati dengan Al-Quran. Dia cinta ni. Bandingkan dia permohonan benar. Abang, putra bunda, sinyak sakit atau kepegah roh sakit. Loh sakit bang. Oh mbak abang. Ana payah ajak doktor. Necok ia tabaglah ia kuat pun kun. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad,
lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Lagi terus dekat ayat kursi tiga terus. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Biar yakin aku, yakin aku. Insya-Allah ya Allah, pulih. Ni pejit. Yang bi yakin, yang jib yakin, pulih ni. Kadang-kadang benar. Long dalam coba-coba ni ku haitin pulih. Atau yang bi yakin. Yang jib hai petih ni. Yang bi kobra yakin. I bapa hai polam i ni. Tapi yang jib au petih hai haro. Hai petih gaya. Kami sekalian, Nabi sekalian yang mulia ada Allah Subhanahu wa taala. Obat. Termasuk idanya agak-agak sakit sikit dalam hati ni baca Quran. Yang nak pegah dah waktu menyambut Ramadan. Naik kali khatam Quran. Mandron ku kali khatam, kamu hampa khatam ku tibuk tak ceramah. Naik kali khatam Quran. Naik kadang-kadang 17 Ramadan kan ku. Al-Baqarah kalau lewat. Al-Baqarah kalau lewat, nyamban tibuk tu. Karena kita tidak suka, kita tidak cinta, kita tidak sayang. Hana gala ada. Maka jina ada kala nurung jak Al-Quran. Hana jelah dalam sijid. HP dalam sijid ni. Alasan baca Quran dari yang ke WA tu. Ya tu, hana gala ada. Seakan-akan hari ini kita yang menentramkan kita, HP yang tentram tu. Saya kada buka HP, kada tentram. Imu tu HP gop dia ni cok buka HP. Padahal HP gop imu tu. Kenapa tidak dengan Al-Quran? Hari ini Al-Quran menjadi hiasan-hiasan saja. Yang menyedajak babar mohon kaya lah kemah. Ya tu berdua. Nak bufet ya tu. Babar mohon katin ya hana. Babar mohon kaya je ya tu. Dia dah buka Quran dia nak khanduri tiga-tiga di kuih rumah. Baca Quran lah. Baca cok Al-Quran ku mentak-tak tentang Quran. Berarti handang baca aku. Jih meri Al-Quran kaim dah baca aku agak melipik-lipik baca aku. Agak-agak membabai-babai bacanya kaim dah baca Quran. Nyokam pedu nang kaidong Al-Quran. Al-Quran hari ini dijadikan hiasan, bukan petunjuk dalam kehidupan. Dan dalam kemah yang paling penting sebenarnya bukan membaca Al-Quran, tapi yang paling penting adalah menjalankan isi daripada Al-Quran. Mohon maaf, orang hafal Quran tak ada lah yang anak-anak mi hafal Quran ni. Pada jus leh peluk. Tak ada yang baru dua, pada jus leh peluk. Tak sabar-sabar haji. Padahal sabah leh peluk, jus leh peluk. Tapi pengamalan di lapangan yang tidak ada. Yang lebih penting adalah apa yang kita ketahui dari Al-Quran, kemudian kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Tapubut yang urut-urut. Kita sebagai suami apa kewajiban Al-Quran? Kita sebagai kepala rumah tangga apa kewajiban Al-Quran? Kita sebagai istri apa kewajiban Al-Quran? Kita sebagai pemimpin apa kewajiban Al-Quran? Kita kewajiban Al-Quran, apa yang Al-Quran wajibkan kepada kita. Itu yang paling penting daripada hanya sekedar membaca Al-Quran. Membaca penting, tapi mengamalkan isi Al-Quran itu jauh lebih penting. Yang terakhir, menyena mantong yang hana Al-Quran. Kalau ada yang masih tidak percaya dengan kebenaran Al-Quran, lihatlah, apa pernah ada Al-Quran yang bermasalah? Saboh titik ipegadah dia urang hanagala Islam, saboh titik itu mere. Saboh ayat ipekasyo dia awak kafir, saboh ayat ketahuan. Kenapa? Ini janji Allah Subhanahu wa taala. Apa janji Allah? Bismillahirrahmanirrahim. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Kami, kata Allah, yang turunkan Al-Quran dan kami yang akan menjaga Al-Quran. Al-Quran dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka uronyo tidak ada Al-Quran yang terselip-selip. Al-Quran yang kita baca salah dari phone itu penerbit, ketika sudah salah langsung ketahuan karena dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Al-Quran hidayah kepada kita, kebenarannya. Zalikal kitabu la raiba fi hudal lil muttaqin. Al-Baqarah ayat kedua. Alif Lam Mim. Zalikal kitab. Al-Quran itu la raiba fi, tidak ada keraguan di dalamnya. Bek ragu tentang Al-Quran.
kisah-kisah semuanya benar. Semua yang ada dalam Al-Quran haqqun mir rabbikum, benar dari Tuhanmu. Hudal lil muttaqin, Al-Quran merupakan petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Semoga kita menjadikan Al-Quran sebagai hidayah dalam kehidupan kita. Semoga kita menjadikan Al-Quran sebagai cahaya dalam kehidupan kita. Semoga kita jadikan Al-Quran sebagai obat dalam kehidupan kita. Semoga Al-Quran bisa menjadi obat untuk menenteramkan hati. Masih ada 14 hari lagi bagi kita untuk mengkhatamkan Al-Quran selama Ramadan ini. Muslim mukmin yang sangat merugi adalah muslim mukmin yang selama hidupnya belum pernah mengkhatamkan Al-Quran. Maka besok dikhawatirkan ketika di alam kubur, ketika ada pertanyaan, ma kitabuka, apa kitabmu? Dia tak bisa menjawab, Al-Quran kitabi, Quran kitabku. Karena apa? Karena dia tidak menjadikan Al-Quran sebagai sahabatnya di dunia. Orang-orang yang menjadikan Al-Quran sebagai sahabatnya di dunia, maka percayalah, apa kata Nabi? Barang siapa yang membaca Al-Quran di dunia, maka Al-Quran akan menjadi syafaat baginya besok di yaumil mahsyar. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Sampai jumpa di syurga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.